Pada saat ayahnya lagi makan, si adik kecil ini nyamperin lalu dia membawa kantong kresek diwadahin daging ayam sama nasi. Selain ayam dan nasi, si adik kecil ini juga memasukin kue. Pas mau pergi, si adik kecil ini membawa kardus bekas yang udah diikat. Ayahnya penasaran melihat hal itu dan dia lalu mengikuti dari belakang. Ternyata si adik itu ngasih buat pemulung. Wah, si adik itu sangat baik sekali ya. Nah, ayahnya lalu nyamperin, dia ngasih jempol buat anaknya itu. Dan ayahnya pun melihat si pemulung itu tidak pakai sandal, lalu sandal si ayahnya dikasihkan sama si pemulung itu. Pada jam makan siang di sekolah, murid-murid selalu membawa makanan. Ada seorang murid yang tidak bawa makanan, selalu bekerja menyemir sepatu sepulang sekolah. Hari berikutnya pun tetap sama, kotak makanannya selalu kosong. Dia juga bekerja berjualan di pasar. Setelah beres berjualan, dia pulang membawa makanan buat kakeknya. Dan tidak disengaja gurunya tahu tentang itu. Dia melihat dari kejauhan. Uang hasil jualannya dipakai buat makan kakeknya. Besok harinya pas jam makan siang, si anak kecil ini minta izin untuk ke belakang. Ternyata gurunya mempunyai rencana bersama murid-murid yang lainnya. Pas anak itu mengangkat kotaknya, ternyata kotak itu berat. Pas dibuka, banyak sekali makanannya. Si guru itu pura-pura tidak mengetahuinya. Teman-temannya pun sama dia pura-pura tidak tahu dan memberi tepuk tangan kepada si anak kecil itu. Murid cowok ini menulis sesuatu di atas kertas. Dan setelah beres, kertas itu dikasihkan sama temannya yang ada di depan. Dan si temannya itu dikasihkan langsung kepada ibu guru. Kalau ada temannya yang ngasih kertas ini buat ibu guru. Dan dia melarangnya. Lalu dia memperlihatkan cincin kalau dia sudah menikah. Dan si murid cowok itu juga memperlihatkan cincinnya kalau dia juga sudah punya pacar. Lalu cincinnya dibuang ke lantai. Ternyata cincin itu dikasih sama temen ceweknya yang berada di belakang dia. Si kakak cowok ini lagi ngobrol sama temannya. Tiba-tiba ada yang menubruk orang yang tubuhnya sangat besar. Ternyata orang yang bertubuh besar ini akan menjadi temannya si cowok ini. Dan pada jam istirahat, si cowok bertubuh besar ini disamperin sama si cowok yang tadi ditabraknya. Dan akhirnya mereka berteman sangat akrab. Pas waktu makan jam siang, si cowok ini diganggu sama orang-orang di kampus. Sampai dia terjatuh sama orang-orang yang mengganggunya. Si cowok itu sangat kesal dan dia mau membalasnya. Tetapi kedua cowok itu malah menantangnya. Si cowok itu heran, kedua orang itu malah mundur. Ternyata di belakangnya ada si cowok yang bertubuh besar itu. Si bocil ini setiap hari selalu dia berlatih menahan napas. Dimanapun dia selalu berlatih menahan napas. Saat di sekolah, saat di jalan dia selalu berlatih menahan napas. Itu semua dikarenakan ibunya. Setiap di kegiatan apapun dia selalu berlatih menahan napas. Itu semua karena ibunya perokok berat. Makanya setiap dia datang ke rumah dia selalu menahan napasnya. Kota ini lagi diserang para zombie. Nah, ada ketiga orang yang ingin menyelamatkan dari kota itu. Orang yang bawa pistol diserang sama para zombie itu. Kedua temannya itu langsung melarikan diri dari zombie-zombie itu. Dia malah terjebak di lingkungan zombie-zombie itu. Anehnya, zombie-zombie itu cuek kepada kedua orang itu. Dan anehnya, pada saat ketemu keluarga zombie, anaknya ingin memakan si kedua orang itu tetapi dilarang sama orang tuanya. Dan lebih aneh lagi, ketemu sama zombie kakek nenek tetapi kakek nenek itu malah menjauhinya. Ternyata zombie-zombie itu tidak suka orang yang kulit hitam, dia sukanya yang orang kulit putih.